Halo semuanya, kembali lagi bersama admin. Di video kali ini, admin akan membawakan alur cerita Donghua Shaolin episode 217. Di episode sebelumnya, setelah Tang Shan berhasil mencari pengganti cincin rohnya yang hilang, dia bergegas membawa Xiao Wu kembali ke sumur es dan api untuk segera memulai proses pembangkitan ibunya. Dengan bantuan cahaya Dewa Laut dan domain biru perak alam tanpa batas, proses pembangkitan Ahin terlihat berjalan cukup lancar. Bahkan dalam proses tersebut, Tang Shan berhasil menciptakan teknik baru yang disebut domain cahaya Dewa Laut biru perak, di mana teknik tersebut merupakan gabungan dari cahaya Dewa Laut dan domain biru perak. Sementara itu, di sisi lain, Qian Renshui telah siap melaksanakan ujian ke-8 Dewa Malaikat, yang dimana dia harus berhasil membuat keputusan yang adil dengan menggunakan pedang Dewa Malaikat. Baik, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. Di awal ujian ke-8 Qian Renshui, diperlihatkan ilusi berada di wilayah kerajaan Xingluo, yang saat ini terdengar kabar bahwa wilayah tersebut sedang dalam invasi kekaisaran Wuhun. Namun tidak lama dia bertemu dengan Broly. Dikatakan dia berhasil meloloskan diri dari penjara Xinluo berkat invasi kekaisaran Wuhun. Jelas saja baru keluar penjara dan melihat wanita cantik membuat Broly tak bisa menahan hasratnya dan langsung mencoba menggoda Qian Renshui. 美人儿，能交个朋友吗？怎么样？需不需要哥哥保护你呀？哥哥可是个大人物。 Namun naas, Broly salah merayu orang sehingga membuatnya dalam situasi kritis. Dalam situasi tersebut, Qian Renshui mendapatkan bisikan dari sisi kejahatannya untuk membunuh Broly. 对呀，他不是关在大牢里吗？这不是那个流氓彭洛会长？处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！下次再也不敢了。 处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！处决他！够了！ Namun demi menyelesaikan ujian ke-8-nya, Qian Renshui akhirnya bisa berpikir jernih dan menahan niatnya untuk membunuh Broly. Pasalnya dia harus bisa memberikan keputusan yang adil. Oleh sebab itu, setelah memberikan rasa takut kepada Broly, Qian Renshui memberikan syarat kepadanya untuk memusnahkan seluruh cincin rohnya, sehingga dia tidak bisa lagi menindas orang yang lemah dengan kemampuannya tersebut. Setelah kejadian itu, alhasil Qian Renshui dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap pertamanya, yang dimana dia berhasil memberikan keputusan yang adil, dimana ia memilih untuk tidak membunuhnya dan memintanya untuk menghancurkan seluruh cincin roh milik Broly, sehingga Broly tidak lagi mengulangi kejahatannya. Namun siapa sangka kejahatan yang dilakukan Broly merupakan kejahatan tingkat rendah, yang dikatakan tidak terlalu penting dalam ujian kali ini. Dan di ujian selanjutnya, Qian Renshui harus bisa menyelesaikan masalah dengan keadilan yang lebih serius. Sementara itu di sumur es dan api, setelah beberapa hari melakukan proses pembangkitan, Ahin telah berhasil menuntaskan revolusi terakhirnya. Bahkan kebangkitannya disambut oleh seluruh arwah rumput biru perak di area tersebut. Sebagai rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat yang telah membantunya untuk kebangkitannya, Ahin memberikan sebuah cahaya kehidupan yang berguna untuk meningkatkan kultivasi mereka.
Jelas saja, melihat istrinya yang kembali hidup di hadapannya saat ini membuat Tang Hao tak bisa menahan perasaannya yang telah terpendam selama lebih dari 25 tahun. Bahkan Ah Yin juga berjanji kepada Tang Hao bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya, Tang Hao tetaplah suaminya yang tercinta. Dijelaskan pasca proses kebangkitannya, Ah Yin berhasil mendapatkan 100% tubuh manusianya dan kekuatannya juga pulih ke level 70. Bahkan dengan pengaruh domain biru perak Tangsan, kekuatan mental Ah Yin juga pulih sepenuhnya. Menyadari hal tersebut membuat Tangsan merasa lega. Oleh sebab itu dia berniat untuk segera membawa kedua orang tuanya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Sekte Hautian. Pasalnya lokasi tersebut sudah tidak lagi aman setelah disusupi oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Dan hanya di Sekte Hautian, kedua orang tuanya bisa hidup dengan aman. Namun jelas saja mendengarkan ucapan tersebut membuat Tang Hao ragu. Pasalnya dia bukan lagi anggota Sekte Hautian. Tangsan menjelaskan bahwa seluruh tetua memiliki janji kepadanya, asalkan dia berhasil menyelesaikan 3 hal. Jika ketiga hal tersebut telah terselesaikan, maka dia diizinkan untuk membawa ayahnya untuk kembali ke sekte. Dan 3 hal tersebut telah berhasil diselesaikannya. Tangsan mempertegas bahwa kakek buyutnya juga menginginkan hal tersebut. Bahkan dia memberikan token Hautian sebagai jaminan untuk membawa ayahnya kembali ke sekte, sehingga bisa kembali membawa kejayaan Sekte Hautian ke puncaknya. Mendengarkan seluruh penjelasan Tangsan akhirnya membuat Tang Hao setuju untuk kembali ke sekte demi untuk memenuhi permintaan Tang Chen. Namun dia berpesan kepada Tangsan harus selalu mengingat bahwa dimanapun mereka berada, mereka tetaplah murid dari Sekte Hautian. Tidak sampai di situ, Tangsan juga berniat untuk segera mencari tulang roh yang cocok untuk ayahnya. Dan dengan bantuan tulang roh Kaisar Biru Perak, dia memastikan bisa memulihkan anggota tubuh Tang Hao, serta dalam waktu dekat Tang Hao akan kembali ke puncak kekuatannya, serta membawa Sekte Hautian ke puncak kejayaannya. Singkat cerita, dalam perjalanannya menuju sekte, Tang Hao kembali mengingat masa lalunya ketika masih berada di dalam Sekte Hautian. Setelah sampai di gerbang luar sekte, Ah Yin meyakinkan Tang Hao bahwa dia tidak perlu lagi merasa sedih. Pasalnya dengan kedatangan mereka, sekte tersebut akan kembali berjalan ke puncaknya. Sayangnya ketika baru memasuki gerbang, mereka langsung diusir oleh penduduk di tempat tersebut dan beranggapan bahwa orang luar tidak diterima di tempat tersebut. Tak lama, Tang Yu menghampiri mereka untuk menyambut kedatangan mereka. Namun dikarenakan status Tang Hao yang sensitif, dia tidak diizinkan masuk ke dalam Sekte Hautian. Kemudian secara mengejutkan Tang Xiu tiba di lokasi tersebut. Dan bahkan dia dikejutkan dengan kedatangan Tang Hao dan Ah Yin, serta segera membawa mereka menuju ke gerbang utama Sekte Hautian. Dalam perjalanan, Tang Xiu mengungkapkan rasa penyesalannya yang tidak bisa membantah perintah ayahnya saat itu, sehingga menyebabkan keluarga adiknya menderita sampai seperti ini. Namun Tang Hao meyakinkan kakaknya bahwa masalah tersebut adalah masa lalu dan kedatangannya kali ini untuk memberikan penghormatan kepada makam ayahnya. Secara mengejutkan, baru saja tiba mereka langsung disambut oleh 5 tetua yang menentang kedatangan Tang Hao. Pasalnya karena ulahnya sekte tersebut terpuruk selama puluhan tahun. Bahkan mereka menghinanya, rela mengorbankan potensinya hanya untuk seekor binatang roh berusia 100.000 tahun. Namun jelas saja meskipun hal tersebut diulang, Tang Hao akan tetap memilih untuk melindungi istrinya. Kemudian Tang San menegaskan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan 3 syarat yang dulu pernah diberikan oleh mereka. Dan kedatangannya kali ini untuk memenuhi janji tersebut. Pertama, mencapai level 80. Kedua, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun di cincin roh ke-8-nya.
dan yang terakhir membawa kepala seorang Daoluo dari Kekaisaran Wuhun. Dan jika ketiga syarat tersebut berhasil diselesaikan, selain dia bisa kembali ke sekte, Tang San juga diperbolehkan membawa Tang Hao. Kemudian Tang San menunjukkan bahwa seluruh hal tersebut telah dia penuhi. Jelas saja melihat 4 cincin roh berusia 100.000 tahun membuat mereka benar-benar terkejut. Tang San menjelaskan kekuatannya saat ini berasal dari berbagai rintangan yang pernah dia lewati. Tang Xiu melanjutkan dari ketiga hal tersebut 2 syarat telah Tang San penuhi. Bahkan Tang San berhasil menyelesaikan syarat tersebut lebih cepat dari waktu yang mereka berikan saat itu. Menyadari bahwa dengan kekuatan Tang San saat ini, tanpa harus memberikan bukti syarat ketiga, tetua kedua sangat yakin Tang San mampu melakukannya. Namun dikarenakan Tang San telah memiliki janji untuk memenuhi 3 syarat tersebut, dia akhirnya menunjukkan sebuah tulang roh yang dia dapat dari hantu Daoluo. Sehingga benar-benar membuktikan bahwa dia telah berhasil memenuhi 3 syarat yang mereka berikan saat itu. Mengetahui hal itu, tetua kedua akhirnya setuju untuk menerima Tang Hao kembali menjadi anggota sekte Haotian. Namun statusnya hanya sebagai anggota biasa. Jelas saja mendengarkan hal itu membuat Tang San sedikit kesal. Tetua ketujuh melanjutkan bahwa kesalahan yang dilakukan Tang Hao masih belum bisa dimaafkan begitu saja. Terlebih lagi karena ulah Tang Hao anaknya mati sia-sia dan mengharuskannya untuk membayar semuanya. Terlebih lagi karena ulahnya yang telah membunuh Qian Shunji mengakibatkan Aula Wuhun secara terang-terangan menginvasi sekte Haotian. Tang San menegaskan, jika dulu sekte Haotian mau bekerja sama dengan 2 sekte teratas, maka 3 sekte tersebut tidak akan berakhir dengan tragis. Bahkan mereka rela melepaskan 4 sekte inti, sehingga mengakibatkan sekte Haotian mengasingkan diri di masa kejayaannya. Meskipun ucapan tersebut cukup lancang, namun Tang San hanya bertujuan untuk menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa ayahnya saat itu. Namun lagi-lagi tetua ketujuh menolak seluruh pernyataan tersebut, sehingga memancing kemarahan Tang San untuk bertindak lebih jauh jika tetua 7 masih bersikeras dengan pendapat pribadinya. Mendengarkan hal tersebut, tanpa jeda tetua ketujuh menggunakan teknik keenamnya, yakni Crown Palu Haotian, dan memberikan syarat kepada Tang San jika dirinya berhasil menahan 1 serangannya tanpa kekuatan roh, maka permasalahannya antara dirinya dan ayahnya akan terselesaikan. 好，我答应了。这么多年了，有些事总要做个了断。小子，这一锤你接好了。 Nah, itulah alur cerita Donghua Shoulen episode 217. Admin ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Saya Ferdi, sampai jumpa di episode 218. And see you next time.